Halo guys, kaum rebahan sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap suntai dalam menjalani kehidupan ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film A Quiet Place. Film ini menceritakan keadaan bumi yang hancur pasca serangan dari makhluk yang entah itu monster alien atau sejenisnya, di mana makhluk itu sangat peka oleh suara. Maka dari itu, seluruh manusia yang tersisa harus melakukan aktivitas tanpa mengeluarkan suara. Atau jika tidak, makhluk itu akan menyerang dan membunuh mangsanya dalam sekejap. Diawali dari hari ke-89, setelah serangan pertama dari makhluk misterius tersebut, diperlihatkan kehancuran di seluruh isi kota. Di sebuah minimarket, ada sekelompok keluarga. Sang ayah bernama Frank dan ibunya bernama Brenda, serta ketiga anak mereka yang masing-masing bernama Becky, Jack, dan si kecil John. Mereka sedang mencari persediaan makanan, minuman, serta obat untuk mengobati penyakit yang sedang diderita Jack. Entah Jack ini sedang mengidap penyakit apa, pilek, muntah, vertigo, kurapano, atau gatal-gatal yang lainnya, saya kurang mengerti karena tidak disebutkan di filmnya. Mereka semua berkomunikasi dengan bahasa isyarat, karena itu lebih dianggap aman dari serangan alien yang sangat peka terhadap suara. Di salah satu rak yang dipenuhi oleh mainan, si John dengan jiwa bocil lugunya tidak sengaja menjatuhkan mainan roket yang mana suaranya akan mudah memancing monster alien itu. Dan untung saja Becky sikap menangkap mainan itu. Kemudian, si John memperlihatkan mainan itu kepada Frank sang ayah. Namun dilarang oleh Frank, karena mainan itu dianggap berisik dan mudah memancing kedatangan gerombolan monster alien tersebut. Namun Becky sebagai seorang kakak merasa tidak tega melihat adiknya itu. Becky pun kembali memberikan mainan itu, namun tidak dengan baterainya, agar mainan itu tidak dapat dinyalakan. Saat Becky hendak keluar dari minimarket tersebut, si John malah tetap mengambil baterai itu, tanpa diketahui oleh keluarga lainnya. Dan mereka pun berjalan kaki melewati kota mati dan hutan belantara tanpa menggunakan alas kaki demi menghindari keluarnya suara yang tidak diinginkan. Sampai mereka tiba di sebuah jembatan, dari arah belakang terdengar suara mainan, yang tidak lain adalah suara dari roket mainan dari si John yang diambil sebelumnya. Sontak Frank merasa panik dan segera menghampiri John untuk mematikan mainan tersebut. Namun sayangnya Frank kalah cepat dengan seekor monster alien yang menyerang John. Dan di hari ke-472, scene berlanjut kepada Frank yang sedang mempelajari sosok monster alien yang telah menguasai bumi tersebut. Setahun lebih Frank mencari seluk-beluknya. Ia mendapat fakta bahwa monster alien tersebut memiliki pendengaran yang sangat peka dan akan menyerang seluruh makhluk hidup di bumi yang mengeluarkan suara. Selain itu, sang monster alien memiliki tubuh yang tinggi serta memiliki jubah atau kulit yang cukup tebal. Namun satu yang tidak dimilikinya, yaitu penglihatan, atau monster ini adalah makhluk buta. Dan sekarang terkonfirmasi ada 3 monster alien yang sedang berkeliaran di tempatnya. Namun sayang, selama ini Frank masih belum menemukan kelemahannya demi untuk membunuhnya. Bahkan Frank telah mencoba mengkontak orang-orang dari seluruh negara menggunakan saluran radio untuk meminta pertolongan. Namun usaha itu tidak berhasil sama sekali, karena tidak satu pun dari panggilannya yang dapat terhubung. Seolah semua manusia hampir punah akibat monster alien itu. Pada malamnya, keluarga itu makan malam dengan ikan yang telah diasapi oleh Brenda. Namun tidak seperti biasanya, mereka makan tidak beralaskan piring, namun beralaskan daun, demi menghindari bunyi-bunyian yang akan memancing kedatangan para monster alien. Setelah makan, Jack dan Becky bermain monopoli untuk menghilangkan kegabutan mereka. Dan secara tidak sengaja, Jack menyenggol sebuah lampu yang berfungsi untuk penerangan mereka dalam bermain monopoli. Akibat dari hal itu,
Mereka merasa was-was dan Frank melihat keluar untuk memastikan bahwa mereka masih aman. Dan ternyata itu hanyalah seekor hewan yang entah itu musang atau yang lain sebagainya. Kemudian, scene berlanjut kepada Frank yang sedang merangkai alat bantu dengar untuk membantu pendengaran Becky yang mengalami masalah pendengaran dari kecil. Dan tepat di hari ke-473, Frank memberikan alat bantu dengar yang telah dibuatnya kepada Becky. Namun sayang, sudah beberapa kali Frank mencoba untuk memperbaikinya, namun alat tersebut tetap tidak berfungsi. Di sisi lain, Brenda sedang mengecek kandungannya oleh dirinya sendiri, tepat di 1 tahun setelah kejadian John diserang oleh monster alien. Di sore harinya, Frank mengajak Jack ke sungai untuk mencari ikan seperti rutinitas biasanya. Namun Jack yang memiliki sifat penakut, ia menolak ajakan ayahnya tersebut dan meminta untuk tetap di rumah bersama Brenda, ibunya. Berbeda dengan Becky, walaupun dia seorang perempuan, namun sepertinya ada darah pejuang 45 dalam dirinya. Dan dia meminta kepada Frank untuk menemaninya menggantikan Jack. Namun Frank tetap meminta Becky untuk tetap di rumah untuk menjaga ibunya. Karena Becky adalah seorang perempuan dan Jack seorang laki-laki, dan Frank akan mencoba membuat Jack menjadi seorang pria pemberani. Dan karena tidak diizinkan ikut, Becky pun marah dan meninggalkan mereka bertiga. Kemudian Becky masuk ke kamarnya, lalu mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah menuju sebuah jembatan, yang mana jembatan itu adalah tempat di mana si John diserang oleh seekor monster alien 1 tahun yang lalu. Bahkan barang yang ia bawa adalah barang-barang milik John. Di sungai, ketika Frank sedang mengambil ikan dari jebakan yang dipasangnya, ia meminta Jack untuk tidak usah takut dengan suara kebisingan sungai. Monster alien itu hanya akan menyerang makhluk hidup yang mengeluarkan suara atau kebisingan saja. Sedangkan suara bising dari aliran sungai yang cukup deras itu tidak akan memancing kedatangan alien karena suaranya terlalu keras. Dan jika mereka mengeluarkan suara atau berteriak, mereka akan tetap aman karena suara mereka tertutup oleh suara derasnya aliran sungai. Dan karena telah merasa aman, Jack pun bercerita kepada Frank tentang permasalahan kakaknya, yaitu Becky, yang selalu menyalahkan dirinya atas kematian adik mereka, si John 1 tahun yang lalu. Bahkan Becky menganggap Frank tidak menyayangi John seperti Frank menyayangi Jack. Sementara di rumah, Brenda membawa baju yang harus dicucinya dalam sebuah karung. Dan ketika Brenda menaiki tangga, tidak sengaja benang dari karung yang dibawanya tersangkut oleh paku yang berada di salah satu anak tangga. Brenda tidak menyadari itu, sehingga paku tersebut dibiarkan tertancap di sana. Kembali ke Frank dan Jack. Saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu oleh seorang lansia dengan raut wajah menyedihkan. Ternyata istri dari lansia itu telah meninggal karena diserang oleh monster alien yang sedang berkeliaran di sekitar daerah mereka. Dan entah kerasukan jurik apa, saat Frank meminta kakek itu untuk tidak bersuara, dia malah berteriak sekencang-kencangnya. Akibat hal itu, Frank pun langsung berlari membawa Jack untuk menjauh dari tempat kakek itu berteriak. Dari kejauhan, mereka melihat kakek itu diserang oleh seekor monster alien. Kembali ke rumah. Ketika sampai di atas, air ketuban dari perut Brenda pecah yang menandakan bahwa dirinya akan melahirkan. Kemudian dia ke bawah mencari tempat yang tepat untuk persalinannya. Namun sialnya, saat dia menuruni tangga, kakinya tertancap oleh paku yang dari tadi ada di sana. Namun tak disadarinya, akibatnya sebuah benda terjatuh dan pecah yang menimbulkan suara bising yang memancing kedatangan seekor monster alien masuk ke dalam rumah. Kemudian, dengan menahan semua rasa sakit, dia menyalakan lampu darurat yang menunjukkan jalan ke sebuah bak mandi. Di sana, dia hanya bisa merintih dan berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungannya.
Frank dan Jack yang mengetahui lampu darurat yang telah berubah warna menjadi merah bergegas karena itu menandakan bahaya. Mereka pun menyusun strategi untuk menyelamatkan Brenda yang ada di dalam dengan seekor alien. Kemudian Jack berlari ke kebun untuk menyalakan petasan guna memancing sang alien agar tidak menyerang Brenda. Sementara Frank mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Dan ketika Brenda tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, ia pun berteriak bersamaan dengan suara petasan yang tadinya dinyalakan oleh Jack. Kemudian Frank menghampiri Brenda karena mendengar suaranya. Awalnya Frank merasa sedih karena yang dia temukan hanya darahnya saja. Maka dari itu, Frank mengira Brenda telah terbunuh oleh alien tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Brenda muncul dari ruangan sebelah bersama anaknya yang telah lahir. Mereka pun membawa bayinya ke ruang bawah tanah untuk dipasangkan oksigen. Karena bila tidak, tangisan dari bayi itu akan mudah memancing kedatangan alien-alien tersebut. Frank pun menyimpan bayinya dalam box yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk meredam suara tangisan yang ditimbulkan oleh bayinya itu. Kemudian Brenda meminta Frank untuk mencari Becky dan Jack yang masih berada di kebun rumah mereka. Dan di posisi Becky yang telah melihat kembang api dari arah rumahnya, ia pun segera pulang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika ia sampai kebun jagung dekat rumahnya, ia melihat sebuah lampu senter yang ternyata itu adalah lampu senter milik Jack. Kemudian Brenda bangun dari tidurnya. Ia dikejutkan dengan adanya genangan air di rumahnya yang diakibatkan dari kebocoran pipa yang langsung mengundang kedatangan seekor alien ke dalam rumahnya. Lalu secara perlahan Brenda mengambil bayinya untuk menghindari makhluk alien tersebut. Sementara Becky dan Jack bersembunyi di tempat jagung kering dan berharap ayah mereka menemukan mereka dengan membuat sebuah tanda dari cahaya. Namun sialnya, Jack malah terjatuh ke dalam sana dan disusul oleh jatuhnya besi yang menjadi penutup tempat penyimpanan jagung tersebut. Setelah itu, Becky ikut turun untuk menyelamatkan Jack sampai akhirnya ia pun tenggelam di tumpukan jagung. Dan beruntung, Becky masih bisa diselamatkan Jack. Namun beberapa saat kemudian, seekor alien turun dari atas, lalu mendarat di hadapan mereka berdua. Spontan alat bantu dengar Becky mengeluarkan suara melengking yang mengakibatkan alien tersebut merasa kesakitan. Hingga ia pun kabur dengan melubangi tempat penyimpanan jagung tersebut. Dan dengan begitu, mereka dapat keluar dan menghampiri Frank yang sedang mencari keberadaan mereka berdua. Ketika hendak masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri, dari atas bangunan seekor alien muncul dan menyerang Frank sehingga Frank terjatuh. Kemudian alien tersebut mendekati Becky dan Jack yang berada dalam mobil dan beberapa kali menggoyangkan mobil itu karena merasa terganggu oleh dengingan suara yang dihasilkan oleh alat bantu dengar Becky. Mengetahui kedua anaknya dalam bahaya, Frank pun berteriak untuk memancing alien tersebut. Namun sebelum itu, Frank memberi isyarat kepada Becky bahwa Frank sangat menyayanginya, seperti anak yang lainnya. Dan setelah itu, Frank pun tewas karena diserang oleh alien itu. Kemudian mereka berdua berlari ke dalam rumah dan menemui Brenda untuk berlindung. Di ruang kerja Frank, Becky menemukan sebuah progres dari proyek ayahnya mengenai pembuatan alat bantu dengar demi memperbaiki masalah pendengaran yang diderita Becky. Di tempat itu pun, Frank terlihat bingung mencari kelemahan makhluk alien tersebut. Becky pun merasa sedih melihat itu semua, karena selama ini Becky mengira Frank tidak menyayanginya. Kemudian mereka bersiap menghadapi seekor alien yang memasuki rumah mereka. Brenda telah siap dengan senapan yang telah dipegangnya, sementara Becky teringat akan kelemahan yang dimiliki oleh alien itu. Kemudian Becky menyalakan alat bantu dengar dan dengan mendekatkan alat itu ke mikrofon guna membuat frekuensi suara yang sangat tinggi. Dan ketika makhluk itu mendekati mereka, Brenda langsung menembak tepat di kepala makhluk tersebut. Dan dengan melihat dari CCTV, ada dua alien lain yang sedang berlari ke arah rumah mereka karena mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh Brenda.
Dan scene ditutup dengan mereka bersiap akan menyerang dua alien itu dengan cara yang sama. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, sekian alur cerita dari A Quiet Place. Jika kalian ingin request film yang akan saya rangkum, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Stay strong untuk menghadapi sulitnya beranjak dari kasur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.